Shalom teman-teman semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan ibadah bersama di hari Minggu yang cerah ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan dikenakan perhambaan. Kebaktian hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Jemaat sekalian, dengan bangkit berdiri, mari kita sama-sama akan nyanyikan nomor 27, Kasih Allah. Nomor 27, Kasih Allah, The Love of God. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, kata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling dan berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya tak mungkin akan melukiskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, berubah, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami yang di surga. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, yang senantiasa menolong, mengasihi kami. Kami bersyukur pada hari ini kembali kami boleh beribadah di tempat ini. Di rumah kami masing-masing, kami boleh datang kepadamu Tuhan.
Ini merupakan suatu kesempatan yang indah bagi kami semua. Walaupun sampai detik ini kami masih terhalang untuk berkumpul di gereja, tetapi Tuhan di rumah kami masing-masing, ini kesempatan kami boleh lebih dekat kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, pakailah setiap kami untuk senantiasa memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kebetulan kami memperingati 75 tahun negara Republik Indonesia. Sekalian ibadah bersama. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami mau doakan setiap yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Baik yang menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin kebaktian singer, demikian juga pemain musik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang dimanapun berada, senantiasa menikmati atau bersama-sama memuji Engkau, beribadah bersama. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Kita kembali akan memuji Tuhan. Nomor 24. Juru selamat yang ajaib. Sama-sama. Kristus sudah bebaskanku, juru selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, juru selamat yang ajaib. Juru selamat yang ajaib. Ya Yesus Tuhanku, juru selamat yang ajaib. Yesus Tuhanku. Kedua, Ia mengorbankan darahnya, juru selamat yang ajaib. Ku dan Allah didamaikan, juru selamat yang ajaib. Juru selamat yang ajaib. Ya Yesus Tuhanku, juru selamat yang ajaib. Yesus Tuhanku. Ku diberi kuasa menangnya, juru selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan, juru selamat yang ajaib. Juru selamat yang ajaib. Ya Yesus Tuhanku, juru selamat yang ajaib. Yesus Tuhanku. Bersama dengan gereja segala abad dan segala tempat, mari kita sama-sama dengan bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan.
Khususnya pada hari ini ketika kami memperingati 75 tahun negara Republik Indonesia. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk Tuhan telah memberikan para pejuang-pejuang pada masa lalu di negara kami. Mereka yang bisa berjuang dengan tanpa menghiraukan kehidupan mereka. Mereka rela mati untuk negara kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah yang ada di Indonesia. Dari mulai Presiden Jokowi yang paling atas sampai ke bagian bawah. Dari mulai pimpinan MPR sampai yang paling bawah. Dan segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan pada pemerintah, khususnya dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Supaya mereka diberikan hikmat daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan. Dana yang diperlukan semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kemudian juga Tuhan jaga dan pelihara setiap masyarakat Indonesia diberikan tubuh yang sehat. Dan biarlah mereka juga bisa mengikuti segala peraturan-peraturan yang ada sehingga boleh menghindari penyakit yang semacam ini Tuhan. Oh Tuhan, dengar doa kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja kami di sini Tuhan, gereja Cornerstone. Kami doakan untuk setiap hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di gereja kami dalam berbagai bahasa. Nah, khususnya kami yang berbahasa Indonesia, kami serahkan setiap jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada saat Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Jikalau mereka yang saat ini sedang bekerja, jaga dan pelihara keluar masuk mereka Tuhan. Jikalau mereka sekarang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan mereka pekerjaan tepat pada waktunya nanti Tuhan. Jikalau mereka hari ini ada yang sakit, lemah tubuh, oh Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Jikalau di antara mereka ada yang sudah suam-suam kuku, oh Tuhan berikan semangat kembali Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi mereka, Engkau sayang pada mereka. Jangan biarkan kuasa-kuasa lain menghantui setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Tapi Tuhan Yesus senantiasa melindungi, yang senantiasa menaungi kami semua Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak berlupa berdoa untuk bangsa dan negara Amerika Tuhan. Khususnya dalam rangka pemilihan presiden mendatang. Tuhan jaga dan pelihara keamanan di negara ini Tuhan. Belakangan ada banyak isu-isu yang disampaikan yang miring-miring Tuhan. Kami tidak tahu berita benar atau berita hoax Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan, kami rindu supaya Tuhan memelihara bangsa dan negara ini. Dan supaya pemilihan presiden memilih presiden yang paling baik, yang terbaik untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan, yang mengikuti kebaktian hari ini. Berkati kesehatan kami semua Tuhan. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap yang terlibat pelayanan Tuhan, baik yang khotbah, yang memimpin, maupun yang main musik Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau tahu bahwa doa yang kami sampaikan tidak sempurna. Biarlah Engkau sempurnakan melalui doa yang diajarkan oleh Engkau Tuhan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita akan nyanyikan lagu pujian Seperti Rusa Rindu Air.
seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, yang di rumah nyanyikan juga bersama-sama. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari semua katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya, selamat bertemu kembali pada hari yang indah ini dalam rangka memperingati 75 tahun negara Republik Indonesia. Maka pada kesempatan ibadah ini saya mau sampaikan kepada teman-teman yang tinggal di Indonesia ataupun tinggal di luar negeri, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan kiranya memberkati negara kita, baik dari tingkat pemerintahan yang paling atas sampai yang paling rendah, beserta dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, jaga, dan pelihara, berikan kesehatan yang baik kepada semua teman-teman di Indonesia. Kepada teman-teman Indonesia yang tinggal di luar negeri, Tuhan juga memberkati Anda semua. Kiranya diberikan semua kebutuhan yang cukup, pekerjaan yang baik, dan kesehatan yang baik juga. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Yohanes pasal 8
ayat 36, demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ulangi sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di dalam rangka memperingati 75 tahun bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaanmu kepada setiap bangsa Indonesia, berikut pemerintahannya dari yang paling atas sampai yang paling rendah. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan juga yang tinggal di Indonesia maupun yang di luar negeri. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kami semua, memelihara pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan kesehatan kami. Kami sudah membaca firman-Mu, sebentar kami mau merenungkannya Tuhan. Berkati hamba-Mu, diberikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara, kalau biasa di dalam hari kemerdekaan, maka komandan upacara mengadakan pekikan sebagai berikut. Merdeka, merdeka, merdeka. Itu merupakan pekikan hari kemerdekaan. Suara kemerdekaan ini akan bergema di seluruh persada negeri tercinta. Ketika mereka sedang upacara, ketika mereka sedang mengadakan perlombaan, ada teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Namun sangat disayangkan sebenarnya pada tahun ini, karena semuanya harus dilakukan dengan virtual di rumah masing-masing, barangkali pekikannya kurang begitu keras. Tetapi saudara, kalau kita mau bekerja sama, semuanya bunyikan alat elektronik kita, device kita, handphone kita dengan suara yang keras, dengan pekikan merdeka, merdeka, merdeka. Tentunya akan terjadi gelepar suara di seluruh Indonesia, bukan? Tapi inilah dalam rangka 75 tahun kemerdekaan. Itu berarti bangsa Indonesia sudah bebas dari penjajahan 75 tahun. Bebas menentukan nasibnya sendiri, tanpa adanya tekanan-tekanan dari penjajah lagi, baik Jepang maupun Belanda pada waktu itu. Nah, tentunya karena kemerdekaan ini kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada para pejuang, mereka yang sudah bekerja keras, mereka yang sudah berjuang dengan keringat darah. Mereka rela maju ke depan melawan penjajah. Semuanya itu dikumandangkan dengan lagu Maju Tak Gentar, membela yang benar. Demikianlah kumandang kemerdekaan itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah negara sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, tetapi apakah stop sampai di situ? Orang-orangnya itu merdeka tidak? Masyarakatnya itu hidup dalam kemerdekaan tidak? Hidupnya itu merdeka tidak? Apakah ada hal-hal yang terikat di dalam hidup mereka? Ini suatu pertanyaan yang senantiasa dikumandangkan sebagai orang percaya tentunya. Realitanya saudara, kita sudah merdeka. Kita yang tinggal di Indonesia merdeka 75 tahun, itu bukti nyata ada dan sudah dikumandangkan di mana-mana. Nah, termasuk yang tinggal di luar negeri juga mengumandangkan. Demikian juga kalau Amerika sudah
244 tahun merdeka. Namun pertanyaannya, apakah hidup kita benar-benar merdeka? Pertanyaan yang menarik, saudara. Bagaimana orang percaya memandang hidup yang merdeka itu? Nah, untuk mengetahui bahwa kehidupan kita sudah merdeka atau belum, saudara, maka ada beberapa hal yang perlu kita benar-benar memahaminya. Saya mencatat di sini yang pertama adalah merdeka di dalam Kristus itu membebaskan kita dari dosa dan pengampunan. Jadi bagi orang percaya, merdeka itu seharusnya bebas dari dosa dan menerima pengampunan. Yang kedua, bagi orang percaya, merdeka itu berarti mengangkat harkat martabat status kita dari yang disebut sebagai hamba dosa, sekarang dibalikkan 180 derajat menjadi hamba daripada Tuhan, hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 mencatat, dari yang berdosa menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan. Kalau tadinya ikut kepada dosa, sekarang ikut kepada Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan bagi orang percaya. Yang ketiga, saya mencatat di sini, akan mengubah pengharapan yang tidak pasti menjadi pengharapan yang pasti. Ada janji daripada iblis yang tidak pasti, tidak karuan, malah mencelakakan, diubah menjadi janji Tuhan yang pasti, yaitu keselamatan. Nah, hari ini saya mengajak kita melihat satu persatu. Lalu apa hubungannya dengan COVID-19 yang saat ini sedang bergejolak di seluruh dunia, saudara? Yang pertama, merdeka dari dosa menjadi pengampunan. Manusia pertama yang diciptakan, kita tahu semuanya, Adam dan Hawa, mereka diberikan kebebasan untuk menguasai seluruh ciptaan Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden. Namun ada satu pesan kepada manusia yang pertama itu. Engkau tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Engkau tidak boleh memakannya. Namun bila ketika waktu berjalan engkau memakannya, maka engkau akan mati. Itu pesan daripada Tuhan. Nah, saudara, namun kita tahu bahwasanya waktu pun berjalan. Mereka yang sebenarnya mendapat hidup begitu senang, begitu aman, begitu komplit, begitu nyaman di Taman Eden. Suatu hari ada godaan dari iblis. Dan kita tahu mereka berdua, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Mereka telah tidak taat kepada Allah. Mereka melanggar perintah Allah. Nah, semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan segalanya. Manusia telah mati dalam arti putus hubungannya dengan Allah. Dan rupanya dosa tidak berhenti di sana. Dia berkembang terus, makin banyak dan makin besar. Mulanya hanya godaan akan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan katakan tidak boleh, tapi iblis katakan kepada mereka boleh. Tuhan katakan jangan, iblis katakan kepada mereka tidak apa-apa. Tuhan katakan nanti engkau akan mati, iblis katakan bukan engkau akan mati, tapi engkau akan berpengetahuan, lebih tahu lebih banyak.
Jadi iblis memutarbalikkan firman Tuhan untuk menjebak Adam dan Hawa. Itulah mereka jatuh ke dalam dosa. Apa yang dikatakan oleh iblis sama sekali bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa berubah menjadi jahat. Itu sebabnya maka anak-anak mereka, keturunan mereka berbuat jahat. Ada Kain dan Habel, dua bersaudara. Kain membunuh Habel. Jadi pertama makan buah, jatuh ke dalam dosa. Orang yang berdosa sudah bisa berbuat segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Ada iri, ada kebencian, kemarahan, termasuk juga sekarang pembunuhan. Dan itu berkembang terus-menerus. Berkembang terus-menerus. Sampai Tuhan katakan, aku mau memusnahkan mereka. Di dalam Kejadian pasal 6 dicatat bahwa dosa manusia, kejahatan makin besar, makin banyak, makin hebat, makin mengerikan. Maka di ayat 6 dikatakan, menyesallah Tuhan. Ayat 7 lebih mengerikan lagi, saudara. Kejadian pasal 6 ayat 7-nya lebih mengerikan lagi. Saya bacakan buat saudara. Ayat 7 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi dia menyesal menjadikan mereka. Dia akan hapuskan. Itu yang Tuhan Allah katakan. Maka Alkitab mencatat muncullah air bah. Ternyata air bah juga tidak membuat manusia kapok. Kenapa? Karena sehabis air bah masih anak-anak Nuh mendirikan menara Babel yang tinggi. Mereka pikir mereka tidak akan terpecah belah, mereka akan menguasai dunia ini. Tetapi Tuhan tidak setuju. Alkitab mencatat bahasa mereka waktu itu dikacau balaukan. Dan hari ini kita bisa berbahasa Indonesia, bahasa orang berbahasa Jepang, Inggris dan sebagainya. Dikacau balaukan sehingga terjadilah kekacauan dan menara itu tidak bisa didirikan. Dosa membuat manusia semakin berjalan ke arah kegelapan, saudara. Dosa membuat manusia semakin jahat. Tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Karena manusia itu adalah ciptaannya. Itu sebabnya dia mengatur suatu rancangan-rancangan yang indah. Mengirim anaknya. Kita tahu Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mati di atas kayu salib menggantikan kita sekalian. Itulah kehebatan daripada Tuhan kita. Rancangannya tidak pernah membuat kita susah. Rancangan kebaikan buat kita utama, buat kita semua. Rancangan kebaikan buat kita semua. Nah, saudara, kunci utama supaya kita bebas dari dosa dan mendapatkan pengampunan ialah kita mesti datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Dia. Orang yang belum menerima pengampunan, hatinya tidak tenang.
Padahal Allah mengasihi dia, tetapi hatinya tidak tenang karena dia belum dengan sukarela, dengan hatinya datang kepada Tuhan minta pengampunan. Namun setelah kita menerima pengampunan tersebut, maka kita akan lega, kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia. Saudara, dalam catatan The Christian Leader, seorang penulis yang bernama Don Rastrap, dia menceritakan kembali kisah ditemukan Vernon Ground dalam satu keajaiban Ernest Gordon di Sungai Kwai. Tentara Skotlandia dikatakan di sini yang dipaksa oleh penculik Jepang untuk bekerja membangun rel kereta api di hutan telah terpengaruh perilaku yang sangat biadab, yang sangat jahat, yang barbar, saudara. Dan ada kejadian yang menarik suatu sore. Sebuah skopnya hilang, saudara. Petugas yang bertanggung jawab itu marah sekali. Dia marah karena skop itu hilang. Dia menuntut agar segera digantikan, secepatnya digantikan. Semua tidak mengetahui, semua tidak ada yang mengaku. Dan bagaimana menggantikannya? Lalu setelah begitu lama karena dia emosi marah terus sambil menodongkan senjatanya, maka ada seorang pemuda maju ke depan. Dia kemudian ditembak mati oleh petugas tersebut. Kemudian diadakan pemeriksaan ulang kembali. Dicek kembali karena gempar kan, terjadi penembakan begitu. Diperiksa kembali, di dalam ceritanya dikatakan skopnya itu tidak hilang. Ternyata mereka salah hitung. Dan apa yang terjadi? Si pemuda itu mati sia-sia tanpa berbuat kesalahan. Dia ditembak tanpa berbuat salah. Dan hari itu juga mereka semuanya berkomitmen bersatu. Apapun yang terjadi, mereka harus bersatu. Tidak ada lagi kekerasan, mereka berjuang. Tidak ada lagi pembunuhan. Tidak ada lagi hal-hal perilaku yang jahat. Ketika sekutu menang dalam peperangan, orang Jepang itu mestinya bisa dipukul mundur oleh para orang-orang yang diculik, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak membalas dendam. Mereka berkata, tidak ada kebencian, tidak ada pembunuhan, tidak ada kemarahan dari kami. Sekarang yang kami butuhkan adalah pengampunan. Saudara, pengampunan itu sangat indah dan harus kita miliki karena kita sudah merdeka. Kita butuh pengampunan. Dan pengampunan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Datanglah kepada Dia, mohon pengampunan kepadanya. Yang kedua, saudara, merdeka itu juga berarti mengangkat status kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Di Roma 6 ayat 18 mencatat begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Tadinya kita hamba dosa, segala sesuatu kita lakukan untuk dosa, segala sesuatu kita lakukan untuk menyenangkan perbuatan yang berdosa. Tapi di balik semuanya itu, setelah kita dimerdekakan, segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan. Hal-hal yang berdosa tidak kita lakukan, hal-hal yang berdosa kita hindari, bahkan kita buang jauh-jauh. Nah, itulah
orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Dia pindah statusnya. Statusnya naik dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Hidup yang tadinya diperbudak tidak menyenangkan oleh dosa, tapi sekarang hidupnya menjadi aman tentram bersama dengan Tuhan, hamba kebenaran. Kalau dulu tertekan, kalau dulu penuh ketakutan, kalau dulu penuh ancaman, sekarang tidak lagi. Karena hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup yang penuh damai sejahtera. Semua orang ingin bebas, saudara. Tidak ada orang yang mau terikat. Natur dosa kita membuat kita tidak mau diatur, saudara. Termasuk tidak mau diatur oleh Tuhan. Ada banyak di antara kita yang tidak mau diatur, bukan oleh manusia saja, tidak mau diatur Tuhan juga. Di Amerika saya temukan anak-anak pemuda, anak-anak remaja kalau sudah dianggap dewasa 17-18 tahun begitu. Sebagian mereka menganggap dirinya sudah dewasa. Ada seorang anggota gereja share pada saya, dikatakan dia mau independen. Anaknya mau bebas sendiri, mau tinggal sendiri supaya hindari cerewetnya orang tua, hindari omelan orang tua, hindari pantauan orang tua. Mau bebas, mau lakukan apa saja bebas. Dia mau berdikari sendiri lakukan. Padahal kalaupun orang tua mengatur kita sebagai anak-anak, itu bukan berarti orang tua benci atau intervensi, tapi orang tua mengasihi anak-anaknya. Orang tua sayang pada anak-anaknya. Tuhan juga demikian. Dia mau mengatur kehidupan kita, intervensi. Walaupun dia berikan kebebasan pada kita, bukan kebebasan yang sesuka hatinya. Kebebasan kepada kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang taat kepada dia, kebebasan yang sudah diampuni oleh dia, kebebasan yang sungguh-sungguh menghormati dia. Bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, suka-suka hatinya berbuat sesuatu. Bukan begitu. Sebelum kita benar-benar dimerdekakan, kita memang jadi hamba dosa. Waktu itu kita dikuasai oleh dosa. Waktu itu kita merasa bebas tapi kita terikat dosa. Tetapi setelah kita bebas dari dosa, mestinya kita bebas. Bagi mereka yang terikat kepada rokok misalnya, sulit untuk meninggalkan rokok, benar. Tetapi dia akan berusaha minta pertolongan kepada Tuhan, karena dia akan katakan, aku sudah tinggalkan dosa, sekarang aku mau masuk ke dalam dunia Tuhan, dunia kebenaran. Aku mau lakukan yang baik di hadapan Tuhan, karena aku tahu merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Bahkan saudara, heran sekali, di kotak atau bungkusan rokok itu sudah ada gambar tengkorak pun orang nggak takut loh saudara untuk mengisapnya dengan sesuka hati. Orang malah nekat. Ya. Nah, tetap saja. Atau mungkin mereka katakan aku mau kurangi merokok. Ya mereka katakan aku mau kurangi merokok. Lalu pakailah rokok elektronik. Saya coba-coba search di internet. Ternyata rokok elektronik ya sama saja, juga tidak menyehatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belum lagi orang yang terikat pada narkoba. Ada banyak kesaksian yang kita dengar. Kemarin beberapa waktu lalu, mungkin minggu lalu, saya ada mendengar di talk show seorang ibu, ya pelawak Sri Mulat lah saya sebutnya ya. Mungkin mantan Sri Mulat atau gimana. Dia itu bersaksi bahwasanya, ya mungkin bukan pelawak Sri Mulat ya, seorang ibu pelawak di televisi. Dia bersaksi bahwa dia terkena narkoba bersama
suaminya. Candu sekali. Kehidupannya hancur katanya gara-gara narkoba. Saudara bayangkan, orangnya kerja di televisi, bisa menghibur, tertawa terbahak-bahak, kuat sekali tertawanya, tetapi dia tidak merasa kebahagiaan ada dalam hidupnya, malah dibawa oleh narkoba. Riskan sekali bukan saudara? Maka dia katakan, kapok aku. 7 atau 9 bulan dia direhabilitasi. Dibilang kapok aku karena aku diancam oleh anak-anakku. Kalau mama buat gitu lagi, kami semua anak mau ikut juga katanya. Nah, narkoba membuat keluarga hancur, usaha hancur, pekerjaan hancur, dan hidup kita juga hancur. Cinta uang, lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Hidup dalam kegelapan. Dugem terus menerus. Kita mau bebas. Kita mau bebas. Tapi kemerdekaan yang demikian bukan kemerdekaan yang sejati. Justru itu merupakan keterikatan, dijajah oleh dosa, dijajah oleh setan. Maka kita perlu bebas. Kita perlu bebas menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara, sebagai orang percaya, sekali lagi kita patut bersyukur karena pengorbanan dan kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia telah mengampuni dosa kita. Alkitab mencatat kita dimerdekakan dari dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, jadi tidak perlu takut lagi untuk diperhamba oleh dosa. Tidak perlu lagi ikut lagi perbuatan-perbuatan yang dosa. Kita mau jadi hamba kebenaran. Dulu kita berdosa. Dulu engkau dan saya orang berdosa. Tapi sekarang aku dan engkau dan saya telah diperbaharui Tuhan. Kita minta pengampunan daripada Tuhan. Pengampunan dari Kristus merupakan pengampunan yang memerdekakan kita. Pengampunan dari Kristus merupakan kuasa yang memerdekakan hidup kita secara menyeluruh. Mungkin kita memiliki kemenangan, kesuksesan pada masa lalu, tetapi semuanya itu karena keberdosaan kita. Banyak uang, kaya, semuanya kita ada, tapi karena perbuatan dosa kita. Hari ini mungkin ketika kita menjadi hamba kebenaran, semuanya itu mungkin tidak ada pada kita. Tidak masalah. Karena kita telah memilih yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Yang terbaik itu adalah kebenaran daripada Tuhan Yesus. Ingat saudara, satu hal yang penting, kemerdekaan dari Kristus bukan kemerdekaan sekedar melepaskan kita dari dosa, tapi sekaligus mengangkat harkat martabat kita menjadi hamba kebenaran. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, merdeka dalam Kristus itu berarti mengubah pengharapan yang palsu yang tadi dijanjikan oleh iblis itu menjadi pengharapan yang pasti yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika setan menawarkan pengharapan, itu pengharapan yang palsu. Kepada Adam dan Hawa dia tawarkan. Tetapi apa? Akhirnya Adam dan Hawa celaka. Maka sejak saat itu Tuhan Allah ingin agar manusia bebas dari harapan palsu itu.
Ia ingin memberi kebebasan kepada manusia. Ia ingin manusia itu bangkit kembali. Ia ingin manusia itu bertobat kembali kepada Tuhan. Ia tidak mau menjerumuskan manusia selangkah demi selangkah masuk neraka. Tidak mau. Ia mau manusia kembali kepada Allah karena Dia mengasihi. Semua itu adalah ciptaannya. Maka Dia kirim anaknya yang tunggal ke dunia ini, mati menggantikan kita, dihukum menggantikan kita. Yesus mati dan bangkit kembali, memberikan pengharapan yang pasti. Saudara, janji daripada iblis itu manis. Iblis, hati-hati, iblis juga mengutip firman Tuhan untuk menghantam kita. Coba kita perhatikan ya, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan asli, Tuhan yang katakan. Nah, kita lihat yang palsu, yang iblis katakan. Firman Tuhan juga mencatatnya. Pasal 3 Kejadian ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, dia kutip juga apa yang dikatakan oleh Tuhan ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu sudah dia ubah. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Beda kan? Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ternyata manusia pada waktu itu begitu tergoda untuk sama seperti Allah. Maka dimakanlah buah pengetahuan baik dan jahat itu, jatuhlah ke dalam dosa. Janji yang palsu itu yang diberitakan oleh iblis. Janji yang palsu yang disampaikan oleh iblis kepada manusia, yang menjebak manusia, membuat manusia jatuh. Mazmur 12 ayat 7 berbunyi demikian. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tangan. Murni sampai 7 kali dimurnikan, saudara. Itu janji daripada Tuhan. Bukan janji kaleng-kaleng, tapi janji yang asli, janji yang benar, janji daripada Tuhan. Janji manusia bisa palsu, janji manusia bisa bohong-bohongan. Ya, ada teman yang suka janji-janji begitu, tapi gak pernah tepati. Janji tinggal janji, tapi tidak pernah tepati. Kadang-kadang capek juga ya hadapi teman yang janji, tapi gak pernah tepati. Orang kalau sudah berjanji dan tidak pernah tepati, lama-lama tidak bisa dipercaya lagi. Itu sebabnya harus ditepati. Namanya juga percaya. Ya. Janji itu menentukan kepercayaan. Kalau janjinya palsu, kepercayaannya pun hilang. Kalau janjinya benar, kepercayaannya bertambah banyak. Janji kita harus tepati. Dan janji Tuhan itu selalu tepat untuk kita. Nah, saudara, untunglah Tuhan bukan tipe orang yang berjanji tidak menepati. Janji Tuhan dikatakan di sini murni, 7 kali dimurnikan dalam peleburan. Luar biasa janjinya. Nah, saudara, demikianlah hidup yang merdeka. Hidup orang percaya merdeka.
Merdeka dalam Kristus itu berarti mendapat pengampunan. Merdeka dalam Kristus itu berarti status hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Merdeka dalam Kristus itu berarti mengubah pengharapan yang palsu menjadi pengharapan yang asli, pengharapan yang pasti. Sebagai orang percaya, kita sudah merdeka. Hari ini kita sudah merdeka. Tapi saudara, belakangan ini kita merasa tidak merdeka. Kehidupan kita seperti burung dalam sangkar. Ya, ada lagu "Wahai burung dalam sangkar." Ya. Kita hidup dalam sangkar. Tidak bisa kemana-mana. Kemana-mana sudah takut. Kemana-mana sudah ada jarak yang harus jaga. Tetapi ingat saudara, kita ini manusia. Sudah merdeka. Merdeka pun ada aturannya. Orang yang hidup merdeka tetap ada aturannya. Kalau merdeka yang tidak ada aturan, itu namanya hidup di hutan, saudara. Kalau kita hidup di dunia, di kota ini, di desa, dimanapun kita berada, sesama manusia, komunitasnya ada yang berintelek, yang berpendidikan, ataupun bertata krama, maka hidup kita itu ada aturannya. Aturannya, walaupun kita sudah bebas, tapi ada aturan. Kalau disuruh jangan kemana-mana, ya kita ikuti aturannya. Kalau disuruh pakai masker, kita juga ikut aturannya. Kalau disuruh distancing, ikuti aturannya. Jadi ada aturannya. Kalau kita hidup tidak beraturan, itu ya di hutan, tadi saya katakan demikian. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, kita adalah orang merdeka. Tapi merdeka taat pada peraturan. Merdeka taat pada firman Tuhan. Merdeka taat pada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur pada hari ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama memikirkan bagaimana hidup yang merdeka. Biarlah ketika kami hidup merdeka, kami tidak melakukan hal-hal yang serampangan, tidak melakukan hal-hal yang negatif, tidak melakukan hal-hal yang justru menyakiti hati Tuhan. Tapi kemerdekaan kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Kemerdekaan kami adalah memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami memperingati hari kemerdekaan. Ketika hari merdeka itu kami boleh alami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jadikan hidup kami hidup yang merdeka. Kalau kehidupan kami masih terikat akan hal-hal dosa, akan hal-hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau dekat kepadamu Tuhan. Kami mau senantiasa datang kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripadamu Tuhan. Jangan biarkan dosa menguasai hidup kami lagi Tuhan. Jangan biarkan godaan-godaan lain menguasai hidup kami Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang merdeka, yang tetap setia pada Tuhan. Godaan dosa kami bisa menangkan, kami bisa patahkan, dan kami mau ikut Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saat ini sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan puji-pujian yang dipersembahkan oleh
Pendeta Joshua Chen, ya. Beliau itu adalah hamba Tuhan bagian pemuda remaja di Gereja Cornerstone San Francisco. Sebelumnya terima kasih juga buat beliau. Tuhan berkati. Nah, saudara, kita akan mempersiapkan hati kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama-sama kita akan menyanyikan satu pujian dengan penuh semangat karena hari kemerdekaan. Penuh semangat mengangkat suara kita, bersorak memuji Tuhan. Dan kita persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Nah, persembahan kita bisa dipakai beberapa cara. Kalau saudara mau transfer bisa pakai Zelle ataupun Venmo. Ada nomor dan barcode-nya tertera baik di flyer maupun di dalam. It's a beautiful song because it just always reminds me that things are going to get better. And I want you to kind of think of something that seems impossible to get better. Maybe it's something in your family. Maybe it's a relationship with somebody close to you. Maybe it's our church here. Maybe things seem so broken to a point where we just think, how is this ever going to work? How is our government ever going to get any better? Maybe it won't. But God promises that it will, because His government is going to be the best. If you're at home, I hope that you can sing out loud. And let's sing these truths together. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail.
I've seen you move. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You did a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. You've never failed me yet, and I never will forget. You've never failed me yet, and I never will forget. Video ini ya. Kemudian kalau saudara memberikan persembahan berupa cek, bisa dikirim ke alamat yang ada di bawah ini. Atau kalau saudara pakai cash, dikumpulkan terlebih dahulu, masukkan dalam amplop. Hari ini juga tulis nama dan tulis juga jumlahnya, tanggal, nanti kapan waktunya kita janji akan diambil, dikoleksi untuk diserahkan ke gereja. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri, memberi yang terbaik buat Tuhan dengan nyanyi 358, angkat suaramu dan bersorak. Angkat suaramu dan bersorak, kibarkanlah panjinya, pakai firman-Nya, lengkapkan diri, sandar Kristus pasti menanglah. Laskar Kristus di bawah panjinya, siap maju turut perintahnya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Kedua, maju tak getar, kalahkan musuh, pasti menanglah firman-Nya. Gagah perkasa, laskar Kristus, berperang bagi kebenarannya. Laskar Kristus di bawah panjinya, siap maju turut perintahnya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Ketiga, oh dengarlah seru doaku, berkat-Mu melimpahlah.
usai berperang bersoralah, kan diberi mahkota mulianya. Laskar Kristus di bawah panjinya, siap maju turut perintahnya. Maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Laskar Kristus di bawah panjinya, siap maju turut perintahnya. Maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Luar biasa, Tuhan Panglima yang perkasa. Kita pasti menang, saudara. Kita berdoa, doa persembahan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kami sudah mengikuti kebaktian, mendengarkan firman-Mu, memuji Tuhan, berdoa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sekali lagi berterima kasih padamu Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa ada pada kami, yang diberikan pada kami. Hari ini kami kembalikan sebagian berkat tersebut untuk pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, mereka yang telah mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya jerih payah mereka tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih juga untuk pendeta yang Joshua yang telah menyampaikan puji-pujian buat kita sekalian. Berkati juga pelayanan beliau. Demikian juga semua tim yang melayani hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Mari saudara dengan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini, menyertai pekerjaan kita hari ini, menyertai kesehatan kita hari ini, menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh kebaktian kita selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua, memberkati pekerjaan Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda selama-lamanya. Sampai jumpa. God bless you.
terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu.